Shalom. Pelayan firman dalam ibadah minggu saat ini adalah Pendeta Pinehas Jenjengi. Bersama seluruh majelis yang bertugas mengucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, selamat bersekutu dalam ibadah on-site dan sekaligus live streaming saat ini. Khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain, namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga ibadah dan pemberitaan firman Tuhan hari ini memberi kekuatan baru kepada kita dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dalam kebaktian hari ini akan dilaksanakan penetapan panitia pemekaran pos pelayanan Haleluya Bekasi. Sebelum memulaikan ibadah ini, kami mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami undang jemaat berdiri. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah
Saudara-saudara, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Firman Tuhan dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara-saudara, kita adalah umat yang berdosa karena hidup kita seringkali tercemar oleh dosa. Kita akan mengaku dosa di hadapan Tuhan, diberi kesempatan kepada jemaat untuk mengakui dosanya secara pribadi. Saudara-saudara, marilah kita semua dengan rasa malu dan dengan kerendahan hati mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau saja aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Dosa dunia menjadi
bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah. Dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dan berita anugerahnya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Mari kita bangkit berdiri. Dan dengarkanlah hukum Allah yang akan mengantar kehidupan kita dalam kerangka pengampunan yang telah kita terima berdasarkan Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Mari kita rayakan pengampunan Allah dan hukumnya dengan bernyanyi Tinggallah dalam Yesus. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam penetapan Panitia Pemekaran GKST Pos Pelayanan Haleluya Bekasi. Penetapan Panitia Pemekaran GKST Pos Pelayanan Haleluya Bekasi. Pengajaran Jemaat Yesus Kristus, pada saat ini kita akan menyaksikan penetapan Panitia Pemekaran Pos Pelayanan dari GKST Gloria Jakarta, yakni Pos Pelayanan Haleluya Bekasi. Kita tepuk tangan. Karena sesuatu yang mekar itu harus disyukuri. Sebab kalau di depan kita ditaruh dua pohon, satu pohon layu, satu pohon mekar, pilih pohon yang layu apa yang mekar? Ya, berarti pemekaran itu sesuatu yang positif dan luar biasa. Makanya tadi saya ajak kita beri aplaus, sebab ini langkah yang selalu kita terima dari Tuhan. Saya lanjutkan. Sebelum ditetapkan, kita perlu memahami bahwa Tuhan memanggil setiap warga sidik gereja untuk melayani. Dalam rangka pewujudan pelayanannya itu, ia memberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang kepada jemaat untuk bekerja bersama-sama, mencapai tujuan bersama dalam bingkai misi Kristus di dunia ini. Dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 7 dan ayat 11 sampai 6 demikian. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak
yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Pembacaan surat keputusan. Sebagai informasi, yang pertama, saya akan membacakan nama-nama tanpa gelar, kecuali pendeta, karena itu adalah jabatan khusus. Yang kedua, ketika saya menyebutkan nama, disilakan untuk ke depan dan menghadap mimbar. Bagi yang tidak hadir dan mengikuti ibadah live streaming, boleh berdiri di rumah masing-masing. Surat keputusan Majelis Jemaat Gereja Kristen Sulawesi Tengah nomor .2 29 garing MJ garis datar GKST titik JKT garing 4 Romawi garing 2022 tentang struktur panitia pemekaran GKST Pospel Haleluya Bekasi menimbang: 1. Demi terselenggaranya dengan baik pemekaran GKST Pospel Haleluya Bekasi menjadi jemaat mandiri, maka dipandang perlu membentuk panitia pemekaran Pospel. Kedua, bahwa maksud di atas perlu dikeluarkan surat keputusan oleh Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta, mengingat: 1. Tata Gereja Kristen Sulawesi Tengah. 2. Program kerja Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta. 3. Usul dan saran dari anggota jemaat Pospel Haleluya Bekasi memutuskan menetapkan: pertama, struktur panitia pemekaran GKST Pospel Haleluya Bekasi, penasehat Pendeta Henry Yohanes Wulur, Ritson Manyonyo, Denny Salmon Galamba, Penatua Jemi Pasoa. Ketua Pendeta Dian Patigu, Wakil Ketua Diaken Angelin Margareta Tangoni, Sekretaris Michael Evander Lateka, Wakil Sekretaris Penatua Petrus Tolage, Bendahara Bernice Lumbuu. Anggota Esther Yulin Tangoni, Elan Linda Lankai, Penatua Ridwan Altius Bayona, Penatua Nofrida Wayuga, Penatua Asni Rizka Lompande. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Mei 2022, ditetapkan di Jakarta 15 Mei 2022 pada tanggal 15 Mei 2022. Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta, Pendeta Phineas Jenjengi, Sekretaris Penatua Petrus Tolage. Di tengah-tengah kita telah berdiri saudara-saudari kita yang telah dan yang akan ditetapkan sebagai panitia pemekaran pos pelayanan Haleluya Bekasi yang kelak akan menjadi jemaat GKST Mandiri. Agar menjadi nyata kepada kita bahwa saudara-saudari bersedia memenuhi panggilan Tuhan dalam kepanitiaan ini, maka kami mempersilahkan saudara-saudari untuk menjawab dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi pertanyaan berikut ini. Nanti pertanyaannya dijawab dengan jawaban ya kami bersedia. Ya kami bersedia. Pertanyaannya, bersediakah saudara-saudari mengemban tugas kepanitiaan ini, yaitu panitia pemekaran GKST Pos Pelayanan Haleluya Bekasi menjadi jemaat yang mandiri kelak, sebagai bagian dari perwujudan rencana Allah bagi jemaatnya, dan siap bekerja sama dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan segala sesuatu yang terkait dengan tujuan pembentukan kepanitiaan ini. Saudara-saudara panitia, apakah jawabmu? Semoga Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara-saudari
dalam kepanitiaan ini menerangi saudara-saudari dengan Roh Kudus, supaya saudara-saudari berhasil membuahkan karya yang indah di tengah jemaat demi kemuliaan namanya. Sama-sama jemaat mengatakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah hamba-hambamu yang siap menerima pekerjaan kudus sebagai panitia pemekaran GKST Pos Pelayanan Haleluya Bekasi kelak menjadi jemaat GKST yang mandiri. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan menghadap ke jemaat. Inilah saudara-saudara kita, dukunglah mereka dalam doa dan kiranya kita dapat bekerja sama dalam sebuah kerinduan sekaligus juga pewujudan misi gerejawi, yakni berdirinya sebuah GKST yang mandiri. Penyerahan SK akan diterima oleh Ibu Ketua. Ya, demikian sekali lagi kita beri aplaus. Silakan teman-teman panitia kembali ke tempat. Saudara-saudara, sebagai wujud sukacita atas peristiwa ini, teman-teman dari Pospel Bekasi akan menyanyikan sebuah lagu sukacita, Kerja Buat Tuhan. Terima kasih kepada teman-teman dari Pospel Haleluya Bekasi atas pujiannya. Tuhan saja yang dimuliakan. Baik saudara-saudara, kita akan
mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bacaan Alkitab dari Roma 15 ayatnya yang ke-9, ke-7 sampai 13. Roma 15 ayat 7 sampai 13. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pelayan firman-Mu pada hari ini. Karuniakanlah kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga ia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semua ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Roma pasalnya yang ke-15 ayat 7 sampai 13. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis. Sebab itu, aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Pertama-tama saya menyapa kita baik dalam rumah ibadah ini dan juga jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online melalui live streaming. Shalom. Maroso. Saudara-saudara, saya juga ingin menyapa Oma, orang tua kita, Ibu F. Penyamisi Gelipu, Oma Gian. Selamat bergabung setelah lama. Kita harus berjarak, sebagian harus di rumah, kini boleh hadir. Juga Papa Meli bersama keluarga ada bersama-sama dengan kita. Dan barangkali yang lain, ada Pak Ritson bersama keluarga El Safan. Ada yang baru? Ada yang baru hadir? Kalau ada yang baru hadir, selamat datang. Tentu spesial buat Oma Shirley Bando ya. Hari ini Oma bawa Dwi lagi begitu ya. Saya cuma dengar ya. Mudah-mudahan jadi kenyataan ya. Mudah-mudahan jadi kenyataan. Jadi sebentar habis ibadah ini kita ada acara makan Dwi, makanan khas kita ya. Makanya khotbah saya nanti tidak terlalu panjang-panjang ya, Ibu Dian ya. Yang berikut selamat ya buat panitia, Bu Dian, Pak Ritson dan Majelis Pospel, baik juga dari kita dari Gloria yang sudah dilantik, ditetapkan menjadi panitia. Semoga Tuhan memberkati seluruh rencana dan pekerjaan yang kemudian sudah digariskan dalam rangka pemekaran
GKST Pos Haleluya. Oh ya, saya juga ingin menyapa ya Ibu Lian Borosi ya. Boleh, Ibu Lian Borosi kan? Ibu Lian Tolidunde ya. Ibu Lian Tolidunde. Iya ya, kalau dia oke. Selamat datang. Jadi semoga panitia bisa dan terus bekerja sama dalam kerangka misi yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi. Tema hari ini adalah terima satu akan yang lain. Saudara-saudara, dulu ada teman saya putuskan pacarnya. Ini cerita kampung ya, boleh cerita kampung dulu ya. Dia putuskan pacarnya. Kita tanya, kenapa putus? Soalnya cewek itu cantik. Aduh, saya tidak tahan. Kenapa? Bau ketek. Waduh, kalau udah bau ketek ini ya, susah. Biar gagah mau cantik bagaimana ya, Ren nanti ya. Itu kalau sudah bau ketek ya. Karena saya pernah gitu ya, duduk di sebelah orang tapi tidak bisa pindah. Ya, di kereta api duduk di sebelah, aduh memang. Waktu itu belum ada pakai masker ya. Terpaksa itu kaos ditarik untuk tutup begini ya. Aduh, kalau sudah bicara soal ketek memang mau cantik bagaimanapun susah ya. Setelah putus beberapa bulan kemudian ada lagi pacarnya cewek cantik itu ya. Dan ternyata bertahan. Sampai kemudian kita dengar mau menikah. Wih, hebat juga dia. Terus kita tanya, Bale, kok bisa? Maksudnya karena kita udah dekat ya. Bukannya dia bau ketek. Iyo, tapi saya sayang sama dia, Bale. Ini kalau sudah cerita cinta. Kalau sudah cerita cinta, tai kucing jadi coklat. Ya kan? Itu Mama Putih itu dulu. Dia tidak suka sama saya. Cuma begini menurut saya ya. Dia sukanya sama saya itu, dia bilang saya yang suka. Dia yang suka sama saya. Ya kan? Karena apa? Saya tiap minggu naik di atas mimbar. Dan satu-satunya orang di mimbar itu saya. Jemaat itu banyak, nggak mungkin cuma saya lihat Mama Butet, enggak kan? Dia lihat saya satu-satunya. Teman-teman, kucing itu, jelek-jelek kucing kalau tiap hari kita lihat di rumah, itu saja lama-lama jadi kita suka, bukan? Jelek-jelek begini karena dia lihat terus di atas mimbar, dia jatuh hati. Itu rumus saya, cuma dia tidak terima begitu ya. Dia tidak terima. Jadi saudara-saudara, ini kawan, akhirnya menikah, luar biasa. Saya cinta sama dia, Bale. Kalau sudah soal cinta, memang semua lewat. Mau bau ketek, mau bau mulut, tidak persoalan. Yang bahkan membuat kami kagum, saudara-saudara, dia tahu itu kekurangan istrinya. Tapi akhirnya beres. Kami tanya, kenapa sampai hilang? Saya pakai cara. Apa caranya? Saya kasih minum dia air beluntas. Itu air beluntas, tanaman beluntas tahu kan? Tanaman hidup yang dipagar-pagar. Rupanya itu untuk menghilangkan bau ketek. Jadi di sini kalau ada yang masalah dengan bau ketek ya, kalau ada yang masalah dengan bau ketek, silakan. Dulu saya minum daun beluntas itu bukan karena saya bau ketek ya. Saya pertama dengan Mama Butet saya bilang cium, kalau bau ketek kita orang mesti bicara ulang, lanjut apa tidak. Iya kan? Nah, saudara-saudara, dulu saya pernah minum karena Oma waktu saya di Makassar, saya pernah sempat terlalu sering di Tanjung Bunga itu ada warung makan Toraja. Itu makan B2 campur pangi, itu tiap hari. Kalau datang kiriman memang gosok, tensi tinggi. Oma bilang memang kamu ini golojo, ya kan? Sudah, Oma lalu ambil di depan rumahnya ada pohon beluntas, tanaman beluntas, dia ambil 3 pucuk, dia rebus. Dia bilang Phineas minum. Sorenya turun. Jadi kalau saya tensi naik, saya minum daun beluntas. Nah, kawan ini dia pakai daun beluntas untuk mengobati ketek istrinya. Wah, luar biasa. Jadi saudara-saudara, menurut saya, kalau hari ini kita berbicara soal terimalah satu dengan yang lain, kalau kita mau saling menerima, maka prinsip yang pertama adalah kita harus menyukai. Yang kedua, kita harus mampu memahami. Yang ketiga, kita harus punya semacam prinsip saya butuh orang lain, saya tidak bisa hidup. Yang lain kita menghargai, lalu kita menopang dia. Jadi saya tidak cuma suka lalu saya tidak topang, hanya karena kekurangannya saya tolak. Jadi kita harus saling menerima. Saudara-saudara, saya akan mulai dengan yang pertama, kita harus saling menyukai. Apalagi dalam gereja, di dalam gereja ini kan kita punya prinsip-prinsip pelayanan itu bukan berdasarkan saya, tetapi berdasarkan Kristus. Ya, dikatakan dalam beberapa ayat Alkitab bahwa
Ya, kita harus saling menerima. Dikatakan apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kata Yesus dalam Matius 5 ayat 46. Kalau dalam rangka berjemaat, saya cuma suka dengan Ibu Ros karena dia baik. Saya kira itu belum. Sebab orang yang disebut pemungut cukai juga melakukan hal yang sama. Atau saya suka dengan Sita karena dia baik, suaranya bagus, tetapi yang lain saya tidak suka, itu juga belum. Karena hal yang sama juga dilakukan oleh orang yang berdosa. Jadi kita harus mampu untuk menyukai orang sekalipun dia tidak kita sukai. Mau wow, jatuhnya ketekan di bahasa pemonanya, Ibu Dian? Kariki, ya kan? Kariki ya. Mau wow karikinya atau bagaimana? Ya, itu dia teman saya. Dan dia lakukan itu ya. Jadi saudara-saudara, kita harus belajar untuk menyukai. Dan saya secara khusus ya menghargai bapak saya karena ceritanya dulu begini. Waktu saya ke STT Makassar, saya kan minta, Pak, ya aku udah mau kuliah di STT inti bere edoi. Morana mulida mau bara mau bonde, datiri wawolembo sondo cingke. Kecewa kan kita? Oke, saya sempat stres juga soal itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Saya berangkat. Saya berangkat dulu masih naik kapalnya Om Liong dulu di Sengele yang punya kapal dari Tentena ke Pendolo. Lalu semester kedua saya pulang. Senang pulang nih, udah bisa kuliah. Pas selesai libur mau berangkat, kemudian saya disajikan oleh mama. Makanan spesial, pangkoni mo kede, nah ini sih kuda malaimo, jauh mau kepala mempopea. Pas saya lagi tengah makan, tiba-tiba bapak saya datang, batiki pinggang. Memang anak gue di Balai Paru, anak kurang ngajar. Dulu saya bilang tidak usah kuliah, karena rupanya memang saya diharapkan untuk bantu orang tua, baik di sawah maupun di kebun. Ternyata kamu pergi juga. Wih, kaget saya. Saya pikir sudah 1 semester dia mendukung, ternyata tidak. Langsung saya meneteskan air mata. Nenek bilang, ini bilang, pangkoni mo kede. Kapala mo peam, makan saja. Kapal sudah menanti. Akhirnya saya makan, saya langsung jalan sampai di pelabuhan di Sangele, dekat Yondong Pomona dulu toh. Lalu kemudian saya naik kapal, tapi saya gundah. Nah, sudah saatnya kapal berlayar. Baru beberapa menit lepas tali kapal, tiba-tiba dari arah utara saya lihat ada orang naik sepeda. Papa saya. Phineas. Wah, papa saya benar. Naik sepeda dia panggil-panggil. Reisiko, sini kamu. Saya pikir pasti saya dia tampar nih. Papa saya kan keras. Dia tampar saya. Akhirnya saya bilang sama itu, Om, boleh saya turun rabu-rabu? Dia putar dulu. Akhirnya saya lompat. Saya sudah deg-degan. Saya bilang pasti aku dana toposaka. Mau ditampar. Pas saya dekat dengan dia sandar sepedanya, langsung dia pegang bahu saya. Palaimo, pura-pura tahu anu dan urata, ritanan tahu pura-puranya madago, jamo, siko. Pergilah, semua orang di tanah rantau adalah orang baik. Palaimo, berangkatlah. Itu memang saya menangis, ya kan? Tapi sampai hari ini prinsip itu saya pegang. Semua orang, mau dia jahat sama saya, dia orang baik. Mau dia tikam saya dari belakang, dia orang baik. Itu prinsip saya. Makanya saya tidak pernah ingin bermusuhan dengan siapapun. Terimalah satu dengan yang lain karena ini adalah ajaran Kristus. Sebab Kristus juga menerima kita ketika kita masih berdosa. Bukan pada saat kita sudah sempurna. Pada waktu kita masih dalam segala kekurangan, kelemahan. Kalau kita pakai prinsip yang pertama ini, menyukai siapa saja, itu gereja maju. Itu gereja maju, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah punya pengalaman ya dari daerah Palu sampai juga di Jakarta. Itu kalau tidak tulus, Tuhan tandang. Saya tidak menakut-nakuti siapapun, tapi kalau tidak tulus, Tuhan tandang.
tulus. Saya melayani tidak ada kepentingan, tidak ada uang di sana, tidak ada jabatan. Kalau orang mau ambil pelayanan saya, ambil. Saya tidak ada kepentingan apa-apa. Jadi prinsip pertama, terimalah satu dengan yang lain. Kita harus baku suka, ya kan, dengan segala kekurangan. Jadi tidak boleh karena misalnya Pak Jemi pernah menyinggung saya, lalu kemudian komisi bararemanto pinasi lemah, ya kan? Evan apa to nunja, napa to nu TikTok ya. Memang iluhi ada 2 TikTok yang saya bilang, yang saya suka ikut, yang melekat di pikiran saya. Cewekmu Kristen, rajin gereja kagak? Tidak, lemah. Oh begitu ya. Jadi sama dengan kita ya. Kamu majelis, pelayanan tidak? Oh tidak, lemah begitu ya. TikTok yang kedua yang saya suka ikut itu anak kecil ya, yang kasihan. Ya, adek, cinta itu tidak selamanya indah begitu ya. Begitu kata-katanya begitu ya. Adek, cinta itu tidak selamanya indah ya. Eki kalau putus cinta udah terima aja Eki ya. Nanti kita bilang sama Eki, cinta itu tidak selamanya indah Eki. Jangan gara-gara putus cinta Eki so lari dari live streaming begitu ya. Eki. Oke. Yang kedua yang saya kira perlu kita perkuat pada hari ini adalah saling memahami. Ya, saling memahami. Kalau suami istri tidak saling memahami, berat. Ya, kalau sudah bapak cerita, Mama Bute tinggal kasih kode. Saya sudah mengerti itu. Berarti saya harus diam atau saya tahu untuk melakukan apa. Itu kalau baku kode, jangan so di kode-kode sampai somalotu tidak mengerti, itu berat itu ya. Misalnya nanti Pak Feris ya lagi baca cerita terus melsin kode-kode, ini memang suami saya tidak dengar, memang lama-lama bukan cuma baku kode begini, itu bahaya. Saling memahami. Teman saya karena dia memahami pacarnya, dia cinta, karena itu dia paham, dia ambil langkah. Dia ambil langkah, luar biasa, terpulihkan ya, terpulihkan. Yang berikut saudara-saudara, kita harus ada dalam sebuah prinsip saling membutuhkan. Tidak ada hidup tanpa orang lain. Saya untuk hal ini, saya memakai metode kepemimpinannya John Maxwell. John Maxwell mengatakan, jika engkau memimpin hanya mengutamakan atau menggandeng orang-orang yang engkau sukai karena mereka mendukung, maka kepemimpinanmu akan lemah. Libatkanlah mereka yang bersikap kritis atau suka memberikan masukan-masukan, sekalipun tidak enak didengar. Tapi manakala mereka menjadi bagian dari kepemimpinanmu, maka organisasimu akan berkembang. Kemudian, korporasi itu tetap harus mengandalkan Tuhan, kata John Maxwell. Tapi bukan cuma John Maxwell yang menekankan soal ini. Ada satu penulis lain yang berbicara soal korporasi besar. Dia mengatakan korporasi yang hebat harus menekankan upward relation, hubungan dengan yang di atas. Kemudian John Maxwell mengatakan, berpikirlah bahwa tanah ini, yaitu orang-orang yang kita hadapi atau yang kita pimpin, dia tanah akan menjadi emas. Pokoknya dalam prinsip saya, kita buat dia jadi hebat. Ya, kita buat dia bisa berhasil. Kita dukung dia kalau bisa pergi ke luar negeri. Ya, walaupun bukan karena kita, tapi Imran Batelemba Bonde pernah bersama-sama dengan kita. Ya, kemarin dia sudah diwisuda Master of Arts di Hartford Seminary, Connecticut, Amerika. Ini orang luar biasa. Dia datang ke saya dulu bukan karena saudara. Dia cuma lihat di Facebook, Om, saya mau pergi di Jakarta tapi tidak ada tampak. Boleh saya datang ke rumah Om? Tapi saya mau datang beberapa hari. Mari Jo. Ada kamar di rumah, nanti kamu tidur dengan beng. Makan apa saja sama-sama. Saya lihat ini orang tidak ada tampang ke luar negeri. Tidak ada tampang ke luar negeri. Kurus, ya kan? Kurus baru dapat gaya lagi begitu. Kemarin video call, so gaga dia ya. Video call beberapa jam mau diwisuda. Oh mau diwisuda saya. Oh dia mulai pewe mataku. Tidak ada, andil kita tidak ada. Cuma saya selalu terharu orang yang berhasil.
Dia itu bukan soal IQ kecerdasannya, tapi yang saya anggap cerdas dalam dirinya adalah dia mampu bertahan dan mampu berkorespondensi secara kontinu dengan orang-orang yang sekarang ini membuat dia berhasil. Ada Hans Hamakaputra, ada Nindyo Sasongko, ada itu siapa itu orang Ambon itu. Ada beberapa orang. Dia. Ya, saya sebut ini kalau dia datang nanti kita tidak berani bilang toh. Nanti dia akan datang tanggal 3 dia akan melaksanakan proyeknya. Jadi dia sudah diwisuda, secara akademik sudah selesai, tetapi masih dia punya proyek peace building yang akan dia olah di Poso. Nah, setelah itu baru dia kemudian dievaluasi lagi untuk bulan November nanti. Saudara-saudara, buatlah orang lain itu berhasil. Ya, buat orang lain berhasil. Kemudian John Maxwell mengatakan, selalulah mencari orang siapa yang ingin saya kembangkan. Jangan cuma tertutup hanya memikirkan anak-anak, ponakan, saudara-saudara. Buka mata untuk melihat siapa yang bisa saya kembangkan dalam hidup ini. Karena harta yang kita punya bukan semata-mata diberikan untuk kepentingan pribadi, melainkan dibagikan oleh Tuhan supaya engkau berbuat baik. Itu yang kita tidak lakukan. Jemaatlah tempat kita untuk kemudian berpikir, siapa yang saya mau bangun? Siapa yang saya mau bantu? Siapa yang saya mau berikan? Kalau tidak ada itikat memberi, tidak ada itikat membuat orang lain berhasil, Tuhan tidak akan buat kita berhasil. Itu prinsip yang saya terima dari John Maxwell. Jadi buatlah orang lain berhasil. Cari tiap hari. Pue incema udah kutulung. Ya, kalau perlu nanti masing-masing kita yang punya kelebihan bangun yayasan seperti Pak Ritson, mengabdikan diri untuk orang susah. Karena Pak Ritson dulu itu tergelitik untuk membangun yayasan El Safar. Karena waktu dia naik bus tiba-tiba busnya berhenti. Lalu kemudian ada yang tanya, kenapa berhenti? Ada tukang pijat lewat. Tersinggung Pak Ritson. Ada orang buta lewat, ya kan? Lalu dia dibilang itu tukang pijat. Pak Ritson dan teman-teman bilang, kita buat orang buta, bukan cuma jadi tukang pijat. Berhasil. Makanya Mutiara sudah ke siapa yang Mutiara ya, yang sudah ke luar negeri ya, yang sudah ke Paris untuk lomba lagu-lagu klasik. Yang lain-lain sudah lomba-lomba. Saudara, pikirkan apa yang mau kita buat. Karena kalau tidak ada prinsip itu dalam hidup kita, kita akan terkurung di situ-situ saja. Cuma saya mau bilang begini, sebelum berkembang sampai menjadi orang berhasil untuk orang lain, ingat orang tua mama papa. Ya, mama papa. Ya, saya masih punya utang sama mama saya, yaitu selesaikan studi. Karena dulu waktu masih sakit-sakit dia bilang begini, baradaku kita yau si koromo raneo. Memang menangis saya waktu dengar kabar dia sote ada. Cuma memang setengah mati saya urus saya punya studi ini, ada tuntutannya. Makanya kemarin Imran bilang kalau di Amerika, Om, kita itu pasti cepat selesai karena banyak hal yang kemudian diuntungkan dengan para profesor. Kalau di Indonesia, kalau so stuck, memang kita tolong berjuang terus. Nah, tapi itu saya masih punya utang. Saudara-saudara yang masih punya mama papa, berjuanglah. Risma, berjuanglah ya. Tanggal 20 nanti ujian. Berjuanglah ya. Bukan untuk kebanggaan, bukan. Tapi itu Tuhan kasih jalan supaya kita makin menjadi berkat bagi orang lain. Waktu saya pulang kemarin, tinggal Kai yang ada, sedih, soalnya ada mama. Jadi sekarang ini yang masih punya mama papa, kalau misalnya ada orang batelpon, jangan pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak angkat begitu ya. Ya aku sibuk ngena pelayanan mama, oh ini pelayanan pun pakai mau alasan, pelayanan lagi dipakai alasan, jangan pakai itu jadi alasan, ya kan? Pokoknya karena saya pernah cerita ya, ada anak Timor, ya. Dibina, kita bina, tapi melewat gereja GBI, lewat teman saya. Oh, di kota terus dia bekerja, padahal dia punya pangkat bagus, tapi habis minum, main perempuan. Kalau mamanya telepon, mama maaf mama, saya mau bayar kos, mau bayar ini. Memang kita gosok dia. Jangan bohong sama orang tua, masih hidup bantu. Digodok di gereja dia, digodok.
Lalu kemudian dia sadar. Jadi singer sekarang. Wah, DP gagak, DP suara manis. Ya, dia pertama-pertama itu bintul-bintul keringat ya waktu dia tampil. Tapi sekarang setelah dia bersaksi waktu itu dia bilang begini, puji Tuhan. Kalau saya tidak ditangkap oleh gereja dan tidak bertobat, mungkin uang saya habis. Sekarang kalau mama saya telepon, saya bilang mama butuh berapa? Saya kirim. Mama butuh berapa? Saya kirim. Masih ada yang baba alasan? Yang buat alasan? Memore doi ku mama. Lama bayar kos. Tano kaya po do banjufa mai. Pura doinya. Nauli nu gaun-gaun jasi juga. Ya kan? Sekarang kan anak muda kemakan TikTok. Kemakan mode. Ya kan? Mau yang melingkar-melingkar di belakang. Kutu ibu tesiku tiap hari. Ya? Tiap hari apa itu? Paket. Ya kan? Online. Ya kan? Paket. Ya aku menuju mementima paket. Oh gitu. Ara rimbi na peledoi. Tet, kamu dapat uang dari mana? Hah, kayak papa ini kepo aja begitu kan? Mau tahu aja. Ya mau tahu lah. Karena kalau umpamanya adalah Pak, enggak mungkin lah. Cuma begini. Desi Anwar bilang, meskipun kita kaya, kadang-kadang kita merasa kurang. Itu mentaliti orang miskin. Beli terus tiap hari. Karena dia menganggap bahwa saya belum punya. Itu mentaliti orang miskin. Orang kaya juga termakan oleh virus mentaliti orang miskin. Jangankan orang kaya, kita yang miskin juga termakan virus mentaliti. So miskin belanja terus, nombok akhirnya. Saudara-saudara, ini hidup kita. Saya dulu karena ingin punya ini punya itu pernah pakai kredit. Memang saya ambil uang seenak-enaknya. Saya tidak tahu, rupanya harus ada strategi untuk nutupin uang yang kita ambil. Diambil tapi tutup, ambil tutup. Oh saya tidak. Makanya makin membengkak. Tahu-tahu debt collector kejar saya. Oh kurang ajar. Tersinggung saya dikejar debt collector. Pendeta dikejar debt collector. Ya kan? Saya baku bantai ya. Tapi apa boleh buat? Mama Bute tahu memang dia marah saya. Dia bayar. Bayar 10 juta. Ya toh? Jangan pakai lagi. Sampai hari ini saya tidak pakai lagi. Karena saya tidak berani lagi seperti itu. Ya namanya manusia, pengen itu, pengen ini. Saudara-saudara, John Maxwell mengajarkan bahwa dalam kerangka pertumbuhan gereja, kita harus melihat orang lain sebagai suatu mitra untuk kita mengembangkan hidup ini. Yang terakhir, kita harus menghargai dan menopang mereka. Seluruhnya kehidupan kita harus kita wujudkan dalam kerangka menghargai dan menopang mereka. Karenanya saudara-saudara dikatakan pada ayatnya yang ke-7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Lalu dijelaskanlah Kristus ada untuk orang-orang bersunat, plus juga untuk orang-orang tidak bersunat. Karena dia ingin kotak-kotak dalam masyarakat Yahudi, waktu itu orang-orang Yahudi yang bersunat menyingkirkan, menyepelekan, menghindari orang-orang yang disebut mereka yang kafir yang tidak bersunat. Tapi Kristus datang baik untuk orang bersunat maupun untuk orang yang tidak bersunat. Supaya apa? Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-10 dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya, supaya kita hidup bahagia, hidup bersukacita. Makanya lagu kedua tadi, alangkah bahagianya. Kita nyanyi lagi lagu itu ya. Alangkah bahagianya. Oke. Ya, kita nyanyi lagu itu ya. Boleh kita berdiri, kita nyanyikan lagu itu ya dengan sukacita ya. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah
poso warini madolidi. Warini madolidi kono reme mesindi. Kono reme mesindi. Ewa anggoro mabongi. Ewa anggoro mabongi. Karanganga mata. Daewa semo tanu. Satu lagi bahasa Poso, meawa pai madago. Meawa pai madago, tu mombe pomabo, tubu mombe pomabo. Mainti poka sangkombo, mainti poka sangkombo. Ane mombe tanondo, ane mombe tanondo. Meawa pai madago. Meawa pai madago. Tu mombe pomabo. Tu mombe pomabo. Silakan duduk kembali. Akhirnya saudara-saudara, ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ada amin? Tuhan memberkati kita. Amin. Persembahan pujian dari Audrey Butet.
Terima kasih Audrey untuk pujiannya. Tuhan saja yang dimuliakan. Tadi malam dia tanya, Pak, saya boleh nyanyi nggak? Oh boleh, dia latihan. Tadi pas orang mulai banyak, gak jadi ya Pak? Gak bisa. Sudah COVID harus menyanyi, jadi dia lihat orang banyak grogi. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan memberi persembahan syukur. Kami sampaikan di depan tersedia 2 kotak, yaitu kotak untuk panitia rapat klasis Pamona Utara 2023 dan kotak pembangunan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengikat kata Tuhan Yesus, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah hartamu, bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Selamat mempersembahkan. Susah pun senang.
Untuk mendoakan persembahan, kami jemput jemaat berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat disilakan duduk. Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini Minggu 15 Mei 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman hari ini, Bapak Pendeta Phineas Jinjengi, para majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan, hari tanggal Minggu 22 Mei 2022 pukul 10.00 WIB, pelayan firman Pendeta Dr. Guntur Silaban MTH. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara onsite dan live streaming melalui akun Facebook Grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Ulang tahun, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 9 Mei sampai dengan 15 Mei 2022. Ulang tahun kelahiran 10 Mei 2022 Agni Pasambaka, 11 Mei Ibu Kristiana Pegiwati Putosi, 11 Mei Misal Inka Wijaya, 12 Mei Meilani Manjayo, 13 Mei Doni Torisumbi, 13 Mei Noldi Meidrians Kurniawan Waneka, 15 Mei Ibu Yohana Atan, 15 Mei Bapak Yomi Mawolosi, Bapak Tommy Mawolosi, tanggal 15 William Evan Lagonda. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Basar Panitia Rapat Klasis Pamona Utara. Mulai minggu ini Panitia Rapat Klasis Pamona Utara tahun 2023 akan melaksanakan basar makanan, minuman, dan lainnya. Basar ini dilaksanakan untuk menggalang dana yang diperlukan bagi pelaksanaan Rapat Klasis Pamona Utara pada bulan Januari 2023 di Jakarta. Mohon partisipasi jemaat dalam basar panitia ini yang rencananya akan dilaksanakan setiap minggu sampai pada bulan November 2022. Atas partisipasi dan dukungan jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Pertukaran pelayan firman. Pertukaran pelayan firman bulan oikumene antar gereja-gereja PGI wilayah DKI Jakarta dalam rangka merayakan HUT ke-72 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia akan dilaksanakan pada hari Minggu 22 Mei 2022. Pelayan firman yang akan melayani di GKST Gloria Jakarta pukul 10.00 WIB adalah Pendeta Dr. Guntur Silaban MTH dari Gereja Kristen Injili di Indonesia, GKSIA Menteng, Jakarta Pusat, dan Pendeta Phineas Jinjengi akan melayani di GKSIA Jalan Hos Cokroaminoto nomor 96 Menteng, Jakarta Pusat, pukul 7.00 WIB. Liturgi bulan oikumene menggunakan liturgi Gereja Kristen Jawa. Ibadah kenaikan Yesus Kristus. 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus naik ke surga. Kita akan memperingati peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini pada hari tanggal Kamis 26 Mei 2022 pukul 10.00 WIB, tempat Kapel Rumah Sakit PGI Cikini, pelayan firman Pendeta Phineas Jinjengi. Ibadah ini akan dilaksanakan secara onsite maupun live streaming. Mohon perhatian dan keikutsertaan warga jemaat dan simpatisan. Barcode liturgi. Disampaikan kepada jemaat bahwa liturgi dapat diakses atau di-scan melalui barcode yang disediakan di depan pintu masuk gereja.
di meja sebelah kanan di depan. Warta Pemuda, Persekutuan Pemuda Jemaat Gloria Jakarta hari tanggal Minggu 15 Mei 2022 hari ini, tempat Kapel Rumah Sakit PGI Cikini, waktu pukul 11.30 WIB setelah ibadah umum. Pelayan firman Audrey Purnama, liturgos Agnes Konga. Diharapkan kehadiran teman-teman pemuda. Tuhan Yesus memberkati. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayanan pemuda, dapat mengirimkan persembahan atau donasinya ke rekening Bendahara Pemuda GKST Gloria Jakarta. Warta Pembangunan, Warta Panitia Pengadaan Sarana atau Rumah Ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta dan import keuangannya dapat dilihat dalam kolom Panitia Pembangunan Warta Jemaat Gloria. Warta Keuangan Jemaat. Warta Keuangan Jemaat GKST Gloria Jakarta dapat dilihat di halaman terakhir Warta Jemaat Gloria. Persembahan jemaat dapat dikirim ke rekening jemaat yang tercantum dalam Warta PDF. Himbauan, demi menjaga kebersihan gereja ini dan lingkungannya, dihimbau untuk kita semua agar membuang sampah pada tempatnya. Demikian Warta Jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Saudara-saudara, kita akan menaikkan pokok-pokok syafaat kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami semua diperlengkapi untuk hidup dalam terang kasih Kristus yang telah mempersatukan kami dalam segala kondisi, dalam perbedaan, supaya tidak ada sekat-sekat, apakah karena kelas sosial, latar belakang pendidikan, perbedaan keyakinan, ataupun aliran-aliran dalam beriman. Kiranya semuanya itu tidak menghambat kami untuk saling menerima satu dengan yang lain. Sebab kami tahu Kristus telah menebus kami ketika kami masih berdosa dan memulihkan kami dari segala keadaan-keadaan kami yang kurang dan terbatas. Tuhan, kiranya Engkau juga menolong kami untuk mengembangkan suatu kehidupan berpelayanan dalam kerangka pelayanan Kristus yang siap menderita, berkorban demi kebaikan sesama. Demikianlah kami kiranya mampu untuk melayani dalam seluruh teladan yang diberikan oleh Yesus kepada kami. Berkati kami di Jemaat Gloria, Pospel Cibubur maupun Pospel Bekasi. Berkati panitia pemekaran Pospel Haleluya Bekasi untuk menjadi jemaat mandiri. Tuhan, mereka akan bekerja, mereka akan melakukan koordinasi-koordinasi, kiranya semua itu dapat diwujudkan. Kami memohon, limpahkanlah di tengah-tengah mereka kasih dan berkat-Mu dalam seluruh kegiatan dan rencana mereka. Kami berdoa, Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang sakit, Saudari Evelyn Putri Ranuntu yang dirawat dan sekaligus berobat di RSCM, Ibu Nikmat atau Ibu Nining Tadiulu, Bapak Gerlambu di Roagadi yang mempersiapkan diri untuk operasinya. Kami mendoakan dalam pemulihan Ibu Velma Paswa Walenta yang juga hadir bersama-sama kami pada saat ini. Kami mendoakan Bapak Rosano Robert Bungkundapu, Saudari Selvi Tunggai, Saudara Willy Bow, Bapak Hans Tondawani, Bapak Albert Sancu, juga Bapak Yare Mosepe. Kiranya Engkau Bapa berkarunia atas saudara-saudara kami yang sakit dan dalam pemulihan. Kami mendoakan orang-orang tua kami, Bapak Pendeta MC Nubi dan Ibu, Bapak Pendeta MY Kasodu dan Ibu, Ibu Pendeta Ana Nenoharan Wilelipu dan Bapak Beni Nenoharan, Bapak Pendeta Yusuf Barus dan Ibu Hersiana Barus, Ibu Pendeta Bogar Sivi, Bapak Yare Mosepe, Ibu Penyami Sigilipu, Oma Gian yang ada bersama-sama dengan kami di sini, Bapak MB Tomogu, Oma Shirley Bando, Bapak Simon Pagala dan Ibu, bahkan yang lainnya juga sebagai orang-orang tua kami. Tuhan kiranya berkarunia di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami mendoakan orang-orang tua kami yang jauh maupun dekat dengan kami. Tuhan tolonglah, Tuhan berkatilah mereka dalam segala keberadaannya. Tuhan menyertai. Kami mendoakan yang berulang tahun kelahiran, tanggal 9 Mei Bapak Andreas Sui,
10 Mei Akna Elsira Pasambaka, 11 Mei Ibu Kristiana Pergiwati Putosi, 11 Mei juga Saudari Marshall Inka Wijaya, tanggal 12 Mei Meilani Manjayo, 13 Mei Noldi Meidrian Kurniawan Waneka, juga tanggal 13 Mei Bapak Doni Torisumbi, 15 Mei 2022 William Evan Lagonda. Tuhan, semua yang berulang tahun telah menerima waktu yang indah daripada Tuhan. Pimpinlah mereka untuk kehidupannya, untuk perjalanan karirnya, untuk rencana-rencananya. Lindungilah mereka dari mara bahaya, lindungilah mereka dari kuasa-kuasa yang jahat yang dapat menghancurkan kehidupannya. Kasih, damai, dan keselamatan Allah akan melingkupi mereka. Berkati keluarga-keluarga kami Bapa, berkati seluruh pelayanan, baik persekutuan anak, remaja, pemuda, perempuan, Bapa, demikian juga pelayanan dari komisi-komisi non-kategorial yang ada di lingkungan kami. Tuhan memberkati anak-anak kami seluruhnya. Tuhan memberkati mereka dalam pertumbuhan, studinya, bahkan juga Bapa, kami bawa ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang mengukir masa depan mereka dalam segala kekurangan dan kelebihan mereka. Kami mendoakan panitia pembangunan, panitia rapat klasis Pamuana Utara, kami mendoakan pos-pos kebaktian kami. Tuhan memberkati pos kebaktian Maranatha Cibubur dengan Ibu Pendeta Agnita WM Tauno dan seluruh majelis pospelnya. Kami mendoakan pos kebaktian GKST Haleluya Bekasi bersama Bapak Pendeta Hendri Yohanes Wulur dan keluarga serta majelis, juga jemaat-jemaat di sana. Kami mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati para aparat yang terus menjaga ketertiban di negara kami. Kami mendoakan para tenaga medis yang sampai hari ini terus berjuang, terutama untuk melawan COVID yang masih ada. Kami mendoakan para korban bencana alam, dimanapun mereka berada di pengungsian atau di tempatnya masing-masing. Tuhan, tolonglah mereka. Kami mendoakan daerah kami di Sulawesi, kami mendoakan para Pemda di sana, kami mendoakan GKST seluruhnya. Tuhan memberkati majelis sinode, Tuhan memberkati seluruh pendeta majelis, seluruh gereja-gereja dan pelayan-pelayan yang ada di sana, serta jemaat-jemaat. Kami mendoakan juga para pengurus-pengurus kerukunan-kerukunan, khususnya kerukunan-kerukunan dari Sulawesi Tengah Selatan yang ada di Jakarta ini. Tuhan berkatilah. Berkatilah kami Bapa dalam perjuangan selanjutnya untuk pelayanan. Kami tak lupa berdoa untuk para janda, duda, yatim piatu. Kami mendoakan semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini. Kami mendoakan keluarga besar El Safan. Tuhan memberkati seluruh pelayanan dari para pengasuh, pendiri, pengurus. Tuhan memberkati anak-anak kami semuanya di sana. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga muda. Tuhan, mereka berseru doa kepadamu. Dengarkanlah doa-doa mereka. Kami bersyukur bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan syukurnya, baik melalui persembahan-persembahan di ibadah-ibadah maupun juga kartu persembahan bulanan tetap. Kiranya kasih Allah akan menyertai mereka dalam semuanya. Inilah doa kami Bapa hari ini untuk pelayanan selanjutnya, baik pelayanan pemuda maupun pelayanan-pelayanan di pospel-pospel, kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah kepadamu sepenuh-penuhnya. Kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, terimalah satu akan yang lain, dan marilah kita mengembangkan sebuah arak-arakan kehidupan umat Tuhan
yang mengacu kepada teladan Kristus karena Dia telah mempersatukan kita. Kita nyanyikan lagu penutupan, Jadikan Aku Pelangi-Mu. Kehidupan ini Jalan mana yang harus kulalui, rintangan dan cobaan selalu membayangi. Aku ingin datang padamu, melayangkan pandu di awan-awan. sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini Bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, gelapkan dapat menerangi kegelapan bumi. peganglah tanganku Ini bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, gelapkan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan, karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Jemaat, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk. Demikianlah ibadah hari ini. Kiranya firman Tuhan benar-benar menjadi milik kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.